Selamat malam buat teman-teman kita yang lagi sekarang istirahat di rumah ya. Sedikit kita akhir-akhir ini mendengar adanya makar untuk seperti yang kita dengar konferensi pers dari Presiden kita Prabowo. Sedikit kita cerita mengenai makar, bahwa makar itu sendiri kan berasal dari kata anslag ya, bahasa Belanda. Anslag yang menurut arti harfiah adalah penyerangan atau serangan. Istilah anslag terdapat dalam KUHP yakni pasal 87, 104, 105, 106, 107, 130, 139A. 139B, 140 atau pasal 15, 105 dan 130 dipandang tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang atau DRT nomor 1 tahun 1964. Dalam hukum pidana, dalam perbendaharaan hukum pidana, aslat telah lazimnya diterjemahkan dengan kata makar dalam undang-undang. Diberikan suatu rumusan perihal suatu keadaan bila mana makar itu telah terjadi, atau dengan kata lain menyebabkan syarat untuk terjadinya suatu makar atau suatu perbuatan tertentu. Sedangkan dalam pasal 87 KUHP memberikan pengertian makar atau anslah ini berbunyi makar adalah suatu perbuatan dipandang ada apabila niat si pembuat kejahatan sudah ternyata dengan dimulainya melakukan perbuatan. Itu menurut pasal 53 KUHP. Dengan melihat penggarisan pengertian pasal 87 tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 104 KUHP dan seterusnya, maka perbuatan yang dikualifikasikan atau dikategorikan sebagai makar adalah adanya suatu tindakan atau perbuatan pelaksanaan permulaan yang nyata, kendati pun perbuatan atau tindakan tersebut tidak terselesaikan, sehingga bukan suatu percobaan yang dapat dihukum sesuai pasal 53 KUHP. Tetapi seandainya perbuatan tersebut tidak terselesaikan, maka delik makar tersebut sudah dapat dipandang sebagai delik selesai. Kemudian sebagaimana penjelasan atas pengertian makar pada ketentuan pasal 104 KUHP dan seterusnya dihubungkan dengan ketentuan pasal 87 dan pasal 53 KUHP, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Makar sebagai salah satu delik kejahatan terhadap keamanan negara, tidak mengenal adanya delik percobaan atau tidak dapat diterapkan ketentuan pasal 53 KUHP. Lantas ketika ada suatu perbuatan yang tidak terselesaikan atau sebagai percobaan, maka dipandang sebagai delik selesai atau telah selesai dilakukan. Harus ada tindakan atau perbuatan nyata sehingga bila baru merupakan niat, angan-angan atau mimpi, maka bukanlah termasuk makar. Oleh karena itu, bila baru persiapan bukan termasuk makar. Ketentuan yang menyangkut makar sebagaimana diatur dalam pasal 104 KUHP dan seterusnya ini merupakan kekhususan yang tidak menerapkan pasal 53 KUHP sebagai percobaan. Tetapi justru penerapan hukumnya dipandang sebagai delik selesai atau sebagai tindakan perbuatan sempurna. Oke, sekarang kita coba melihat di dalam bab 1 buku 2 KUHP ya, terdiri dari 3 bentuk, yaitu kejahatan yang masuk dalam kategori makar, mengancam kepentingan hukum atas keamanan dan keselamatan negara sebagaimana dibuat dalam bab 1 buku 2 KUHP, terdiri dari 3 bentuk ya. Pertama, makar yang menyerang keamanan presiden atau wakilnya. Delik ini diatur dalam pasal 104 merumuskan sebagai berikut. Makar atau anslah yang dilakukan dengan niat hendak membunuh presiden atau wakil presiden dengan maksud hendak merampas kemerdekaannya atau hendak menjadikan mereka itu tiada cakap memerintah
dihukum mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 104 tersebut adalah unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yang dimaksud adalah berupa perbuatan, unsur subjektif yang dimaksud yakni sebagai berikut. Maksud yang ditujukan pada menghilangkan nyawa presiden wakilnya, merampas kemerdekaan presiden dan wakilnya, meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden yang menjalankan pemerintahan. Makar yang menyerang keamanan dan keutuhan wilayah negara, ini diatur dalam pasal 106 yang merumuskan sebagai berikut. Makar aslak yang dilakukan dengan niat hendak menaklukkan daerah negara sama sekali atau sebagaimana ke bawah pemerintahan asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebagian dari daerah itu, dihukum penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Adapun unsur yang terdapat dalam pasal 106 tersebut adalah unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yang dimaksud adalah berupa perbuatan, unsur subjektif yang dimaksud yaitu sebagai berikut. Seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke bawah pemerintahan asing. 2. Memisahkan sebagian dari wilayah negara. Bisa juga kita lihat makar yang menyerang kepentingan hukum tegaknya pemerintahan negara. Delik ini diatur dalam pasal 107 yang merumuskan sebagai berikut. Makar atau ansla yang dilakukan dengan niat atau menggulingkan pemerintahan atau omwerteling, dihukum penjara selama-lamanya 15 tahun. 2. Pemimpin dan para pengatur makar yang dimaksud dalam ayat pertama dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Adapun unsur yang terdapat dalam pasal 107 tersebut adalah unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yang dimaksud adalah berupa perbuatan dan unsur subjektif yang dimaksud yakni ditujukan untuk menggulingkan pemerintahan. Demikianlah kita sedikit jelaskan mengenai makar ya. Jadi kalau kita bahas pun ini mengenai masalah-masalah demo sekarang ini yang sampai ada konferensi pers dari Bapak kita sebagai presiden, Bapak Prabowo, sebenarnya terlalu dini ya untuk mengungkapkan bahwa adanya demo yang terjadi sekarang ini merupakan bentuk makar. Kita sangat terlalu dini ya untuk menyimpulkan adanya perbuatan makar. Jadi untuk Bapak Presiden juga mungkin wajar-wajar saja merasa terlalu khawatir ya akan keadaan negara. Padahal kita bisa cermati bahwa demo-demo yang terjadi sekarang ini adalah masih terkendali ya, belum sampai seperti waktu kita ingat tahun 1998. Kita juga bisa harus sadar ya bahwa apa yang dituntut oleh mahasiswa itu semua bermula dari keputusan yang diambil oleh para pemimpin negara kita ini ya. Mungkin masyarakat sadar bahwa belum sejalan dengan apa yang selama ini dirasakan oleh rakyat, apalagi baru ganti puncak pemerintahan ya, baru berjalan selama 1 tahun. Oke kawan-kawan, demikianlah yang bisa kita sampaikan sedikit mengenai dari rasa kekhawatiran kita akan demo-demo yang kita baru dengar di YouTube konferensi pers dari Bapak Presiden Prabowo. Terima kasih. Ini hanyalah kita sebagai opini ya, bukan untuk menjustis bahwa apa yang diungkapkan Presiden kita Bapak Prabowo di konferensi pers menjadi satu kesimpulan ya. Terima kasih buat pendengar kita. Salam sukses, damailah tetap negeriku.